Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan juga keadaan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyambut firman Tuhan, kita terima firman Tuhan, kita awali dengan doa, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersuka cita dan berbahagia karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mengalami kemurahan Tuhan, kesehatan, kehidupan, kebajikan dari-Mu ya Tuhan. Kami boleh memasuki hari ini itu karena juga semata-mata anugerah dan pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Bapa yang baik, sebelum kami menikmati segala berkat Tuhan hari ini, izinkan kami saat ini dibekali firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu yang tersampaikan bagi kami boleh menuntun hidup kami satu hari ini berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Saya akan membacakannya kepada kita. Firman Tuhan berbunyi, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Amin firman Tuhan. Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah tunjukkan buah kekristenan kita. Tunjukkan buah kekristenan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan seorang petani ketika ia melihat tanaman yang ia tanam itu menunjukkan buah. Jangankan dulu memiliki daun, ada pertumbuhan peningkatan. Tanaman itu sudah menunjukkan bulir-bulir buah saja. Kebahagiaan seorang petani pun sudah mulai nampak. Apalagi ketika buah tersebut betul-betul akhirnya bisa dipanen. Ini makin menambah sukacita seorang petani. Saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya dan juga orang banyak pada saat itu. Yesus mengibaratkan kehidupan manusia itu dan pertumbuhan manusia dan buah manusia ibarat seperti pohon yang berbuah. Pohon itu seperti hati kita. Jika pohon itu baik, selalu memiliki akar yang kuat dan menyerap segala zat-zat makanan yang disediakan oleh tanah, tentu ia akan memiliki buah yang sangat manis dan baik. Tetapi jika pohon ini tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa menyerap segala yang baik, tidak memperbaiki dirinya pada sudah dikasih pupuk dan tidak baiklah, maka sudah pasti ia tidak akan menunjukkan buah yang manis. Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin ada pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Ini memberitahukan kepada kita, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menerima keselamatan, adalah orang yang pasti tidak pernah menunjukkan kepalsuannya. Ia tetap ya dan ya. Ia tidak pernah merubah kebiasaan hidupnya. Kalau hari ini dia tunjukkan A, besok ia tetap tunjukkan A. Kalau hari ini ia berbuat baik,
besok pun ia akan tetap berbuat baik dan berbuat baik, walaupun ia menghadapi banyak kesulitan. Kita melihat di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, di akhir-akhir ini, kita melihat tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita, seringkali ada perubahan penunjukan kebaikan dalam diri mereka. Ketika keadaan lagi baik, maka perbuatan mereka pun lagi baik. Tapi ketika musim penderitaan, krisis, kesulitan, sakit penyakit, krisis ekonomi, dan segala macam, maka ada perubahan yang buruk yang mereka tunjukkan kepada kita. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita perlu menunjukkan buah yang baik dan tidak boleh menunjukkan hal-hal yang buruk. Di ayat yang ke-43 Yesus berkata, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, demikian pun sebaliknya. Di pasal atau di perikop sebelumnya Yesus memberitahukan tentang hal menghakimi. Ini adalah salah satu sikap orang-orang percaya, ya, di dalam menunjukkan dirinya yang tidak baik. Menghakimi merupakan sikap yang tidak benar. Ya, Yesus mengatakan bahwa tidak perlu menghakimi. Mengapa engkau melihat selumbar dari mata saudaramu, tapi balok di matamu sendiri engkau tidak memeriksa? Ini menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau hati kita bersih, tentu buah yang kita berikan kepada orang lain, tunjukkan kepada orang lain dengan perbuatan kita, keramah tamahan kita, dari ucapan kita, pandangan kita, gerak-gerik kita, pun akan membawa hal-hal yang baik dan berpengaruh kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Berarti asal mula daripada perkataan yang buruk dan yang baik itu datangnya dari hati. Yesus mengibaratkan kita, sekali lagi saya katakan, Yesus mengibaratkan kehidupan orang Kristen itu adalah seperti pohon yang menghasilkan buah. Jika pohon yang diberat hati kita bersih, suci, dan selalu menyerap hal-hal yang baik, maka pasti buahnya akan baik. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, supaya hati kita, pohon dalam diri kita ini betul-betul memberikan buah melalui perkataan kita dan tindakan kita kepada orang lain. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, dia katakan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ini kesempatan kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah hal yang mudah yang bisa kita lakukan, supaya jiwa kita, hati kita bersih, hidup kita betul-betul mengalami damai sejahtera. Itu adalah di dalam firman Allah. Firman Allah lah yang akan mengajar kita, mendidik kita, memperbaiki tingkah laku kita, sebagaimana di dalam Timotius, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Oleh karena itu, supaya hati kita bersih dan supaya tindakan kita mengeluarkan buah yang manis, tindakan yang manis yang menunjukkan banyak orang, bahkan hidup kita menunjukkan bahwa diri kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Bersihkanlah hatimu, bersihkanlah hati kita melalui firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan ini yang bisa membuat hidup setiap orang betul-betul baru dan menunjukkan bahwa hidup kita hanya selalu berada dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Orang Kristen, orang percaya hanya berpedoman pada firman Allah. Amin ya. Segala tingkah laku kita, tindakan-tindakan nyata kita tidak boleh keluar dari firman Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui renungan kita di pagi hari ini, mari satu hari ini, mari tunjukkan buahmu sebagai orang percaya. Apa yang kemarin telah engkau gagal melakukannya, hari ini masih ada kesempatan. Melalui renungan ini, yuk
kita bersama-sama untuk kita tunjukkan kembali hal-hal yang manis kepada orang lain, secara khusus dalam keluarga kita, dan juga kepada lingkungan kita. Ini kesempatan kita. Ingat, hidup kita ibarat pohon. Jika pohon itu baik, maka ia akan mengeluarkan buah yang manis. Jika hati kita bersih dan di dalam firman Tuhan, panduan kita adalah firman Tuhan, maka percayalah, tindakanmu akan membawa damai sejahtera bagi semua orang yang kamu kenal. Amin. Tuhan memberkati kita bersama dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh kami ditegur, diingatkan oleh firman-Mu, bagaimanakah kami boleh menunjukkan buah kami sebagai orang-orang percaya kepada Engkau, sebagai pengikut-pengikut Engkau. Tuhan, kami akui bahwa selama hidup kami seringkali tidak menunjukkan buah kami sebagai pengikut-Mu. Ketika keadaan baik, kami baru menunjukkan buah yang manis kepada orang-orang di sekitar kami. Tetapi ketika keadaan sedang buruk, seringkali buah yang kami tunjukkan selalu berujung kepada dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarlah kami, teguhkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, menjadi sebuah sulu terang dalam kehidupan kami, untuk menjadi panduan kami beraktivitas, bergerak, dan bekerja setiap hari. Tuhan, saya berdoa untuk setiap pendengar renungan ini, Engkau memberkati pribadi mereka, Engkau berkati keluarga, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kami pertaruhkan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami percaya rencana-Mu penuh damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Bapa, di tengah pandemi ini kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya pandemi ini boleh berakhir di negara kami, di lingkungan kami, di daerah kami. Kau memberkati para medis yang juga semakin giat dan menjadi garda terdepan di dalam memutuskan rantai ini Tuhan. Mohon Bapa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia, keluarga-keluarga kami tetap mengikuti prokes sebagaimana yang dihimbau pemerintah. Kami menjaga kesehatan kami. Yang terpapar COVID di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang di dalam masa isolasi Tuhan memberikan pemulihan tahap demi tahap. Kau berkati suplemen vitamin, makanan, minuman. Kami percaya kesembuhan total akan dimiliki oleh Indonesia, keluarga, dan lingkungan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya bersuka cita karena Bapak Ibu masih tetap bersama dengan saya di dalam renungan pagi ini. Tetap doakanlah saya untuk tetap dipakai Tuhan di dalam renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Kasih Tuhan beserta dengan kita sepanjang hari ini. Shalom.